Hey guys, baru episode 1 saja series Loki sudah membuat kita sangat terpukau. Bagaimana tidak, petualangan Loki di seriesnya ini sangat berhubungan dengan kejadian Avengers Endgame. Bahkan dari awal-awal saja kita sudah diajak bernostalgia dengan kejadian di tahun 2012, di mana para Avengers berhasil menangkap Loki. Setelah Loki kabur, mulai saat itulah kita diperlihatkan gambaran TVA, tugasnya, bentuk markasnya mereka bagaimana, dan betapa kuatnya mereka ini. Dari scene-scene awal sampai scene akhir benar-benar tidak berhenti membuat kita takjub guys. Kita benar-benar takjub dengan sosok Loki dan juga TVA yang ternyata selama ini eksis menjaga tatanan waktu normal tanpa gangguan. Timeline Marvel yang baik-baik saja selama ini ternyata berkat kerja keras TVA yang mengamankan banyak varian yang bisa mengancam keberlangsungan timeline utama. Berbeda dengan series WandaVision dan juga Falcon and Winter Soldier di mana di awal episode terkesan masih biasa saja, tapi di series Loki ini, dari episode 1 benar-benar sudah membuat kita penasaran dan juga sangat antusias. Seperti biasanya, selesai menyaksikan seriesnya kita langsung akan breakdown dan juga mencari detail-detail menarik yang mungkin saja terlewatkan oleh kalian semuanya ketika menyaksikan episode pertama ini guys. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja inilah Loki episode 1, Breakdown. Let's go! Di awal-awal episode kita langsung dibawa kembali ke tahun 2012 tepat setelah Avengers berhasil menangkap Loki dan akan membawanya keluar gedung Tony Stark. Niat untuk membawa Loki ke Asgard untuk ditahan seumur hidup harus pupus setelah insiden Hulk bertabrak dengan Tony Stark versi Avengers Endgame yang ingin membawa Tesseract. Akibat insiden itu, Loki mendapatkan Tesseract dan kabur kemanapun menjauh dari para Avengers. Scene awal-awal di tahun 2012 ini sangat penting untuk dimunculkan lagi, karena memang disinilah titik permasalahan utama dalam series Loki ini guys. Loki bisa kabur dari timeline utama yang membuat ia secara tidak sengaja menciptakan suatu realitas alternatif lain yang dapat mengacaukan timeline utama. Nah setelah itu, adegan berlanjut memperlihatkan kemana Loki kabur menggunakan Tesseract. Sebelumnya memang di trailer kita juga tahu kalau Loki terpental ke sebuah padang pasir. Tapi terlepas dari semua itu, kita juga tidak tahu secara pasti di mana letak padang pasir ini. Apakah di planet lain atau justru masih di bumi? Tapi ketika kita sudah menyaksikan episode 1 ini, kita langsung diberikan jawaban ternyata lokasi gurun pasir ini berada di Gobi Desert, Mongolia. Setelah kita cek di Google, ternyata lokasi ini memang benar-benar nyata ada di bumi. Tepatnya berada di perbatasan antara Cina dan juga Mongolia. Sejauh ini kita menduga kalau Loki 1 ini merupakan varian Loki utama atau yang asli. Sedangkan saat ia mencoba kabur menggunakan Tesseract, secara bersamaan menciptakan belasan realitas lain dengan Loki-Loki yang lain yang juga kebingungan di mana mereka berada. Tapi tidak lama setelah itu, kita langsung melihat petugas keamanan TVA langsung datang menjemput Loki. Di sini kita juga bisa melihat secara langsung TVA ternyata punya suatu alat seperti gelombang waktu yang dapat mendeteksi jika ada aktivitas tidak biasa di garis waktu utama. Selain canggih, ternyata petugas TVA juga punya teknologi memanipulasi waktu sehingga siapapun di depannya bisa bergerak lambat, sedangkan mereka semua bisa bergerak dengan normal. Sistem seperti itu tampaknya memudahkan mereka menangkap varian-varian yang mencoba melawan mereka. Juga setelah itu Loki langsung ditangkap dan digunakan sebuah kalung yang membuat varian tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Nah, jenis kalung tahanan ini sangat mirip dengan kalung yang selalu digunakan tentara di film-film X-Men untuk menahan para mutant. Sebenarnya tidak salah sih, memang mutant sendiri merupakan properti dari Marvel, jadi sah-sah saja kalau jenisnya sama. Yang jelas, kita berharap dengan eksisnya kalung seperti ini, semoga mutant juga sudah lama eksis di Marvel Cinematic Universe. Nah yang menarik setelah Loki ini ditangkap, petugas TVA menggunakan sebuah alat untuk mereset waktu. Fungsinya setelah realitas bercabang ini direset, realitas ini akan lenyap atau berjalan normal kembali. Jelas cara ini mengingatkan kita dengan film-film Men in Black, di mana bedanya kalau di film Men in Black hanya membuat manusia lupa apa yang ditemuinya saja, tapi bukan justru menormalkan waktu. Tapi dari semua adegan gurun pasir ini yang membuat kita benar-benar gagal fokus, cara penyuntingan Loki yang terpental ke gurun pasir ini sangat mirip dengan gaya penyuntingan ketika Tony Stark dan juga Mark I terpental setelah kabur dari para teroris. Kalau kita mencoba untuk mencari maksud Marvel menyamakan adegan ini, jelas pasti ada maksud tersembunyi. Faktanya Tony Stark dengan Iron Man-nya merupakan film yang mengawali MCU fase awal. Film ini sebagai landasan dasar sebelum sukses besar di Avengers Endgame. Nah kita menduga series Loki ini adalah landasan dasar untuk film akhir dari MCU fase selanjutnya. Series Loki sebagai proyek awal yang akan memperkenalkan multiverse jauh lebih luas lagi, sehingga di akhirnya nanti pasti ada film canon yang akan perang antar multiverse yang nantinya akan sukses besar seperti Avengers Endgame. Jadi sudah jelas kalau kita melihat kesamaan dari dua adegan ini, kedua proyek ini sama-sama fase dasar dari sebuah mega project Marvel ke depannya.
Sekarang mari kita beralih ke adegan selanjutnya. Di sini kita melihat Loki dibawa ke markas TVA. Di sini kita melihat bagaimana megahnya kantor TVA dan semua orang di dalamnya ini memang tercipta atau kesadarannya hanya untuk melakukan tugas menjaga garis waktu saja. Sebagai contoh, petugas yang Loki ancam saja menjelaskan kalau dia di sepanjang hidupnya hanya di balik meja saja. Sejauh ini kita tidak tahu apakah orang-orang ini diciptakan dari awal untuk menjadi TVA atau justru Timekeeper ini merekrut manusia untuk menjadi staf TVA dan menghilangkan kesadaran mereka sejak saat itu. Jelas hal ini menjelaskan bahwa staf TVA hanya fokus mengerjakan tugas garis waktunya saja. Momen lucu selanjutnya, di TVA ternyata Infinity Stone hanyalah sebuah pernik-pernik biasa saja. Bahkan batu dengan kekuatan besar seperti Infinity Stone saja dijadikan ganjalan kertas biasa. Sudah tentu adegan ini menjelaskan kepada kita bahwa hal-hal yang sangat kuat di dalam garis waktu tidak akan berpengaruh di luar garis waktu atau di TVA itu sendiri. Kejadian-kejadian di dalam sebuah universe tidak akan berdampak di TVA. Tugas mereka sangat jelas, hanya menjaga garis waktu utama atau garis waktu suci agar tidak bercabang dan membuat mereka bertabrakan. Setelah menyaksikan episode 1 sampai selesai, yang membuat kita puas dari episode ini tentu saja ketika Loki masuk ke markas TVA. Pertanyaan kita tentang eksistensi TVA terjawab berkat penjelasan dari Miss Minute. Pertanyaan kita tentang bagaimana eksistensi TVA terjawab sudah berkat penjelasan dari Miss Minute. Di momen ini Miss Minute menjelaskan kalau sejatinya memang multiverse ini kacau balau. Ada sebuah momen yang disebut dengan titik nexus yang membuat cabang-cabang waktu baru. Nah, karena begitu banyaknya cabang waktu ataupun realitas alternatif ini membuat mereka bertabrakan satu sama lain atau bahasa lainnya terjadi perang multiverse demi mempertahankan garis waktu terkuat. Dampak yang disebabkan akibat perang multiverse ini hampir saja menghancurkan ruang dan waktu. Nah, kalau kita mencocokkan dengan event yang terjadi di dalam komik-komik Marvel, perang multiverse ini tampaknya adalah Secret Wars. Di dalam komik Secret Wars yang dirilis pada tahun 2015 ini, memperlihatkan kepada kita semua garis waktu Marvel bertabrakan di dalam konflik antar dimensi. Tampaknya apa yang dijelaskan Miss Minute ini sebagai landasan dasar cerita film Secret Wars nantinya. Apakah film terbesar MCU selanjutnya adalah Secret Wars? Kalau benar seperti itu, jelas kita sangat tidak sabar untuk menantikan mega project dari MCU fase selanjutnya. Sekarang mari kita balik lagi ke penjelasan Miss Minute. Pada dahulu kala, bahkan ada miliaran garis waktu unik yang membuat multiverse bertabrakan. Nah, tabrakan garis waktu ini hampir menghancurkan semuanya yang kalau hancur, tidak akan ada lagi yang namanya kehidupan. Beruntungnya pada saat itu Timekeeper yang maha tahu mengambil kendali dan memutuskan semua multiverse hanya satu garis waktu saja yang disebut dengan garis waktu sakral ataupun garis waktu suci. Bahkan hingga saat ini Timekeeper tetap menjaga aliran garis waktu ini tetap dalam satu garis saja. Untuk menjaga apabila ada realitas yang bercabang, makanya Timekeeper ini menciptakan TVA agar dapat membantunya memberantas realitas alternatif itu, sehingga hal-hal kecil seperti itu bisa dilakukan oleh TVA saja. Karena memang pada sejatinya, Miss Minute menjelaskan selalu ada saja orang-orang yang keluar dari jalur waktunya, baik disengaja ataupun tidak disengaja seperti kasusnya Loki. Nah, orang-orang yang menciptakan garis waktu baru ini disebut dengan variant. Sejauh ini kalau kita mendengar penjelasan dari Miss Minute, kita cukup jelas dengan eksistensi dari TVA dan juga Timekeeper selama ini. Sejauh ini kita benar-benar takjub dengan tugas dan juga kekuasaan TVA. Sejauh ini mereka tidak pernah muncul dalam garis waktu utama, melainkan mereka akan muncul di garis waktu bercabang, lalu meriset garis waktu itu sehingga tetap terjaga satu garis sakral saja. Tapi sejauh ini memang kita masih belum terlalu mengenal TVA versi MCU ini guys. Jelas kita tidak bisa menganggap mereka baik begitu saja. Bahkan series Loki saja baru dimulai dan juga belum selesai. Masih banyak lagi rahasia TVA yang akan kita lihat ke depannya guys. Apakah TVA benar-benar baik atau justru hanya mematuhi aturan Timekeeper saja yang mereka anggap seperti dewa? Yang jelas di episode 1 ini kita hanya tahu kulit luar dari TVA saja. Saat ini kita masih menaruh curiga dengan organisasi satu ini. Kalau memang TVA baik di versi MCU jelas kita senang-senang saja. Kemungkinan terburuk mari kita coba bayangkan. Jangan-jangan TVA di versi MCU ini adalah organisasi yang justru yang memenangkan pertarungan antar multiverse di masa lalu. Nah, karena mereka memenangkan pertarungan itu, sehingga Timekeeper ini bisa membuat aturan mereka sendiri dengan menjadikan satu garis waktu saja. Mereka membenarkan dominasi mereka dengan bersikeras bahwa mereka mencegah konflik multiverse lainnya terjadi lagi, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya menegakkan aturan mereka sendiri saja. Kalau memang benar TVA seperti itu, maka di akhir series Loki nanti kita akan mengetahui semua itu guys. Loki justru akan membongkar maksud terselubung dewa-dewa TVA ini, tentu saja Timekeeper. Sejauh ini kita hanya tahu kalau Loki akan menghadapi dirinya sendiri di setiap realitas. Mobius juga akan meminta bantuan Loki meriset varian Loki yang lainnya. Kalau kita melihat plot cerita seperti ini, jelas Marvel juga menyimpan plot twist yang sedang mereka sembunyikan. Jangan-jangan di akhir seriesnya, Loki yang terkenal licik dan tidak mudah dibohongi ini justru akan mengelabui TVA dan membongkar tipu muslihat TVA selama ini.
Akibatnya, nanti kedepannya kita akan tahu ada dewa-dewa berkuasa lain di luaran sana yang juga punya kuasa menjaga multiverse, dan ke depan Secret Wars benar-benar akan terjadi. Kalau memang serumit itu, jelas MCU masa depan akan sangat-sangat mempesona. Selanjutnya di kantor TVA ini, kita juga tahu kalau kantor TVA berada di luar garis waktu, tapi tidak jelas di manakah mereka berada. Nah, di sini kita mencurigai kalau markas TVA ini justru berada di sebuah tempat seperti kota Chronopolis milik Kang the Conqueror, atau mungkin saja mereka berdekatan. Yang jelas suasana di luaran sana akan terlihat seperti alam kuantum yang diperlihatkan di film-film Ant-Man sebelumnya. Kalau memang benar-benar TVA dekat dengan kota Chronopolis, maka series Loki ini juga akan men-setup kehadiran Kang the Conqueror di film Ant-Man yang ketiga nantinya. Bisa saja nanti di akhir episodenya, Loki akan kabur dari markas TVA dan bertemu dengan sosok Kang the Conqueror. Kalau benar Loki pergi ke kota Chronopolis, maka lewat kota ini, Loki akan bisa pergi kemana saja ia mau di multiverse. Karena memang pada faktanya kota Chronopolis ini memungkinkan semua akses ke seluruh ruang dan waktu dengan portal dan juga pintu yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan multiverse yang sangat mirip dengan desain pintu yang digunakan oleh TVA. Tapi memang secara keseluruhan TVA jelas berada di luar garis waktu yang disebut dengan limbo, dan lokasi ini akan sangat berhubungan dengan Kang the Conqueror. Dimanapun mereka berada, yang jelas saat ini tugas TVA menjaga garis waktu tetap satu garis saja. Tapi meskipun TVA kuat dalam hal memberantas cabang-cabang waktu yang tidak dikehendaki, mereka juga terbukti punya batasan kekuatan tertentu. Contohnya pada kasus ketika Morbius sedang melakukan misi penangkapan di Prancis pada tahun 1549. Di sini kita mendengar kalau mereka harus bertindak cepat untuk memberantas realitas waktu itu. Mengapa begitu? Karena memang cabang anakronistik itu sudah mendekati garis merah sesuai pantauan dari alat-alat mereka. Nah, kekhawatiran mereka ini menjelaskan kepada kita bahwa lebih mudah bagi TVA menghancurkan garis waktu yang baru saja terbentuk daripada menghancurkan garis waktu yang sudah mencapai garis merah atau sudah lama terjadi. Garis waktu yang sudah lama terbentuk akan membuat garis waktu itu menjadi lebih stabil sehingga sudah membentuk suatu realitas di dalamnya dan semakin sulit untuk dihancurkan. Kalau TVA tidak bisa menghapus garis waktu ini, maka kemungkinan terburuk akan terjadi gesekan antar garis waktu yang membuat perang multiverse terjadi lagi. Nah, apa yang terjadi di ending episode 1 di mana kita melihat satu varian bertudung hitam berhasil membakar petugas TVA, lalu kemudian menggagalkan mereka mereset waktu dari realitas ini, kemungkinan garis waktu ini sudah lama terbentuk dan sudah sangat stabil. Dari cara varian bertudung hitam ini melawan TVA, terlihat kalau dia sudah sangat kenal dengan cara kerja TVA dan pernah lolos dari tangkapan TVA pertama kali. Dengan begitu, sehingga TVA mengirimkan pasukan mereka terus-menerus ke dalam cabang garis waktu satu ini. Setelah selesai menyaksikan episode 1, ada banyak sekali teman-teman yang bertanya, siapa varian bertudung hitam ini? Nah, sejauh ini ada dua dugaan guys. Yang pertama, sosok ini adalah varian Loki itu sendiri. Dan kemungkinan kedua yang paling banyak diteorikan, varian ini tentu saja varian Lady Loki, yang entah bisa tercipta dari mana sehingga Loki berubah gender menjadi perempuan. Di versi MCU jelas kita masih harus menduga jalan ceritanya. Bisa saja Lady Loki ini tercipta akibat perubahan realitas, sehingga Loki menjadi perempuan dan memiliki kepintaran seperti Loki yang asli. Tapi jelas terlalu dini bagi kita untuk membuat teori seperti ini. Yang jelas, kita harus menyaksikan episode 2 terlebih dahulu minggu depan untuk membahas tentang Lady Loki satu ini. Yang jelas saat ini Loki bersedia membantu Mobius mengalahkan varian Loki lainnya. Di dalam prosesnya, Loki juga akan belajar memahami bagaimana si TVA bekerja dan tentu saja menemukan cara agar bisa lolos dari TVA itu sendiri. Saat ini dia tahu kalau Tesseract saja tidak akan cukup membuat ia lolos dari TVA. Nah, untuk mengetahui jalan keluar itu, jelas Loki harus berpura-pura bekerja sama. Apalagi setelah Loki melihat bagaimana nasibnya di realitas utama yang sudah mati di tangan Thanos, jelas nantinya dia akan merubah nasibnya sendiri lewat multiverse. Jujur saja series Loki ini sangat menarik dan baru episode 1 saja membuat kita tidak sabar untuk menantikan setiap episodenya. Series Loki sendiri berjumlah 6 episode dan tayang setiap hari Rabu di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedepannya kita akan selalu update pembahasan tentang Loki sampai series ini berakhir guys. So pastikan kalian subscribe jika belum dan share ke teman-teman atau grup kalian untuk berkumpul di channel ini ya guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan pembahasan kita sampai selesai. Thank you.